Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Lohdela Suci Pratiwi. Nah, kakak akan membawakan materi tentang simetri, refleksi, dan pengubinan. Baik adik-adik, apakah adik-adik pernah membuat sebuah origami kertas? Nah, tentunya dalam proses pembuatannya kalian pastinya akan melipat dan memutar kertas tersebut kan, agar terbentuk sesuatu yang kalian inginkan. Nah, untuk materi kita yaitu membahas tentang simetri. Nah, adik-adik apakah tahu apa itu simetri? Simetri adalah suatu bangun yang mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Nah, pada gambar persegi di samping menunjukkan bahwa memiliki simetri putar. Dan untuk gambar yang kedua disebut dengan simetri lipat. Nah, adik-adik, bangunan tersebut adalah simetri lipat, yang artinya bangun simetri yang membagi dua buah daerah pada suatu bangun dan luas hasil lipatannya dapat saling menutupi atau disebut dengan sumbu. Nah, pada lingkaran merah tersebut disebut dengan sumbu simetri. Berikutnya yaitu ada sebuah persegi A, B, D, dan C. Nah, pada persegi itu dilakukan kembali seperti gambar 2, yaitu di mana sumbu A dengan sumbu C disatukan dan sumbu B dan sumbu D dipertemukan sehingga menghasilkan gambar 3. Yang dimana pada sumbu A sama dengan sumbu C dan sumbu D sama dengan sumbu B. Nah, adik-adik, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bangun dapat dilipat. Nah, adik-adik, untuk membuktikannya, silakan coba lakukan simetri lipat pada bangun lainnya supaya dapat dipercaya bahwa tidak semua bangun dapat dilipat dengan memiliki sumbu yang sama atau memiliki sumbu yang sejajar. Nah, untuk gambar ini disebut dengan simetri putar, yang artinya memutarkan bangunan datar tersebut dengan melalui satu titik, di mana titik tersebut menjadi tumpuan agar dapat menempati posisi dari awal. Adik-adik dapat hitung pada persegi putar berapa memiliki simetri putar. Nah, didapatkan ternyata hasilnya di mana A akan ke sumbu A akan ke sumbu B akan ke sumbu C, dan sumbu C akan kembali ke sumbu D, dan D akan kembali ke A, seterusnya sampai kembali ke posisi awal, yaitu sumbu A akan ketemu dengan A, sumbu B akan ketemu dengan B, sumbu C akan ketemu dengan C, dan sumbu D akan ketemu dengan D. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu gambar segitiga. Nah, adik-adik, dapat adik-adik amati bahwa pada gambar tersebut dapat didapatkan hasil yaitu P akan kembali dengan P, Q ketemu dengan Q, dan R ketemu dengan R. Jadi, segitiga pada gambar tersebut
hanya dapat melakukan 1 kali putaran saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua bangun dapat berputar lebih sekali. Seperti gambar di atas, yaitu segitiga yang hanya mampu berputar sekali saja. Nah, adik-adik, lakukanlah hal yang sama pada simetri putar. Apakah semua bangun dapat diputar atau memiliki lebih dari 1 putaran? Nah, adik-adik silakan catat hasilnya di dalam buku ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang refleksi. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, apakah kalian pernah bercermin di rumah? Tentunya pasti pernah kan? Nah, materi kita yaitu tentang refleksi atau sering disebut dengan pencerminan. Nah, adik-adik, refleksi itu adalah suatu bangun yang memiliki bayangan yang sama besar dan saling berhadapan. Nah, anggap saja garis berwarna hitam itu disebut dengan cermin. Dan gambar persegi yang ada di kanan adalah bangunan yang asli, dan persegi yang ada di kiri adalah bangunan yang palsu atau bayangan. Nah, adik-adik, pada kedua gambar itu memiliki bayangan yang sama besar dan saling berhadapan, dan tentunya memiliki jarak yang sama pula. Nah, adik-adik, coba amati kedua bangunan tersebut. Apakah ada perbedaan? Nah, pada kedua gambar tersebut tidak menunjukkan refleksi karena jarak dan ukuran bayangan dengan bangunan asli tidak sesuai. Nah, adik-adik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengubinan. Adik-adik, apa sih pengubinan itu? Dan seperti adik-adik pernah dengar atau pernah melihat, tapi adik-adik tak tahu entah di mana. Nah, mari saja kita jelaskan pengubinan itu apa. Pengubinan istilahnya menyusun bangunan agar tertutup. Atau pengubinan adalah suatu proses penutupan suatu permukaan dengan suatu bangun datar yang kongruen. Sedemikian hingga tidak saling tindih dan tidak ada celah dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari pengubinan. Nah, contoh pengubinan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pemasangan batu bata untuk membuat tembok dan pemasangan keramik untuk membuat lantai. Nah, adik-adik, coba lakukan percobaan jika cermin yang digunakan adalah cermin jenis cembung dan cekung. Apakah bisa disebut atau dikatakan refleksi? Nah, adik-adik, silakan catat hasil atau simpulkan apa yang didapat dan ditulis di dalam buku catatan. Nah, adik-adik, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om.